Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku. Ini itu kegiatan aku di malam hari ya teman-teman. Di saat anak-anak aku udah pada tidur semua. Ini voice overnya agak berisik karena emang di luar itu lagi hujan. Makanya voice overnya ini agak terganggu ya. Nah, di video kali ini aku mau ngubah posisi di bawah kolong dapur aku, tapi sebelumnya aku mau bersih-bersihin dulu untuk di atas meja dapur itu. Nah, ini aku mau ambil food container karena aku mau nyimpan sisa nasi ke dalam wadah ini. Jadi isi di dalam panci itu sebenarnya nasi. Aku tuh kalau masak biasanya pakai dandang kayak gitu. Karena kalau masaknya pakai dandang, ya nasinya tuh kayak lebih bertahan lama ya teman-teman. Biasanya aku kalau pakai rice cooker, biasanya nasinya itu kering, makanya aku jarang untuk masak di rice cooker. Aku juga biasanya masak pakai rice cooker kok, tapi kalau pakai rice cookernya itu di saat aku lagi buru-buru untuk nyiapin masakan kayak gitu. Nah, aku udah selesai masukkan nasinya ke dalam kulkas. Jadi sekarang ini aku mau mengubah tampilan di atas meja dapur aku ini. Aku mau geser-geser dikit dulu supaya mata aku juga lebih segar dikit karena ada perubahan di area meja dapur ini. Ya, walaupun yang berubah itu cuma posisinya aja. Nah, ini aku minta maaf ya teman-teman, aku tuh lagi digangguin sama anak-anak aku, jadi makanya voice overnya ini agak lebih berisik lagi. Ini saatnya aku mau bersihin dulu untuk di area dinding dapur ini, karena emang untuk di dinding dapur ini aku tuh paling malas untuk bersihin ini. Aku biasa ngebersihinnya kalau lagi datang rajinnya seminggu sekali, tapi kalau lagi datang malasnya ya sampai benar-benar kotor kelihatan. Nah, ini aku juga udah selesai menata perabotannya dan sekarang aku mau lap-lap untuk di area rak susun ini. Karena untuk di area sini itu cepat banget kotornya. Apalagi di situ aku nyimpan tempat minyak. Jadi pasti otomatis itu minyaknya banyak yang berserakan di situ. Dan kalau aku masak juga kan ciprat-cipratan minyak itu biasanya nempel juga di situ. Ini udah selesai aku lap-lap semuanya, jadi sekarang aku kembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, lanjut ini juga aku mau bersihin untuk di area ambalan itu. Karena kemarin itu mertua aku datang, makanya semua kayak asam-asaman aku simpan di atas itu supaya lebih memudahkan untuk masaknya. Karena kan selama mertua aku datang, mertua aku yang masak, dia yang masakin aku. Biasanya sih aku juga yang masak, tapi kan aku kayaknya kurang pede sama masakan aku. Nanti masakanku nggak enak atau nggak sesuai dengan lidah mertua aku, makanya yang masak mertua aku aja. Nah, ini sekarang aku lanjut untuk ngeberesin cucian piring yang ada di peniris ini supaya lebih enak juga untuk aku beres-beresnya. Oh ya nih, aku belum nyapa-nyapa teman-teman semua. Gimana nih kabar-kabarnya semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana di daerah kalian? Apakah hujannya sudah turun atau belum? Kalau aku sih di sini hujannya tuh kadang datang, kadang enggak, tapi kebanyakan yang enggak datang ya teman-teman. Hehehe, maksudnya aku datang itu turun hujan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini saatnya aku mau beresin untuk di atas kulkas ini. Ya, mungkin teman-teman setiap nonton video aku itu aku selalu bersihin untuk di atas kulkas ini. Dan karena emang itu di atas kulkas aku itu nggak pernah bisa rapi ya teman-teman. Di sini tuh selalu aku jadiin tempat persinggahan benda-benda, makanya untuk di area sini itu nggak pernah rapi, selalu aja berantakan. Nah, ini sekarang aku lap-lap untuk taplak mejanya. Untuk taplak mejanya ini tuh bahannya plastik ya teman-teman. Jadi kalau aku bersihinnya pakai lap basah, jadi perintiknya itu bisa hilang ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau ngebersihinnya itu nggak pakai tenaga, pokoknya usap-usap aja sampainya debu-debunya itu hilang. Untuk tempat persaus-sausan tadi itu aku ganti dengan tempat saus yang baru ini yang warna pink. Ini tuh kemarin aku belinya di dekat rumah aku waktu aku belanja bulanan.
Untuk tempat persausan yang kemarin itu emang ukurannya agak kecil ya dibanding yang ini, padahal kan saus-saus aku itu lumayan banyak. Aku tuh rencananya mau beli tempat saus supaya tempat-tempat sausnya itu sama, nggak berwarna-warni kayak gitu. Tapi aku tuh kalau pakai saus-saus gitu nggak pernah beli yang besar, takutnya nanti malah kadaluarsa. Jadi aku tuh belinya yang ukuran kecil aja. Terus kalau aku pindahin ke tempat saus malah lebih jelek kelihatannya soalnya nggak full. Nah ini aku udah selesai menata saus-sausnya itu ke tempatnya. Nah sekarang aku mau lanjut mengatur tempat bumbu-bumbu ini. Nah untuk tempat bumbunya itu aku belum check out untuk stikernya ya teman-teman. Nah untuk di area meja dapur dan di atas kulkas itu udah selesai. Saatnya aku mau beresin di bawah kolong dapur. Nah untuk di bawah kolong dapur itu ini aku mau pakai keranjang yang ini itu sebenarnya tempat mainan anak aku. Aku kemarin belinya di tetangga aku itu harganya cuma 35.000. Menurutku ini itu termasuk mahal karena bahannya ini enggak kuat dan kokoh, jadi ini tuh cepat banget rusaknya. Tapi kalau aku lihat di Shopee ini tuh harganya di bawah sekitar 30.000. Jadi keranjangnya aku singkirkan dulu untuk mainan anak aku. Aku pakai yang storage large ini itu aku belinya di Mister DIY. Sebenarnya untuk storage itu bekas tempat laundry pakaian-pakaian kotor aku, tapi aku nggak pakai lagi karena pakaian kotor aku itu biasanya ada yang basah, jadi kayak berjamur gitu di situ di tempat storage itu. Makanya aku nggak jadiin sebagai tempat cucian kotor, tapi aku jadiin aja sebagai tempat mainan anak aku. Lagian mainan anak aku juga itu nggak banyak kok, cuma sedikit. Nah lanjut sekarang aku udah masuk di dapur lagi. Dan saatnya ini aku mau bersihin untuk di area kolong dapur ini. Nah teman-teman udah lihat sendiri kan bagian kolong dapur aku ini tuh berantakan banget, nggak tertata dengan rapi. Makanya ini aku mau tata-tata ulang dulu gimana supaya terlihat lebih rapi. Tapi sebelumnya ini aku mau keluarkan dulu semua panci-panci dan perabotan-perabotan. Terus aku juga nggak lupa juga untuk sapu-sapu untuk di area kolong dapur ini. Nah jadi ini tuh rencananya aku mau masukin keranjang ini ke dalam sudut kolong dapur itu. Tapi ternyata ini aku tuh susah banget untuk masukkannya, jadi aku itu harus keluarin semua isi-isi yang ada dalam sini. Untuk storage yang besar itu sebenarnya terpisah ya teman-teman, tapi bisa disusun kok, jadi aku susun 2 aja. Nah untuk yang storage besar itu aku jadiin sebagai tempat piring, karena kan dapur aku itu mini ya teman-teman, sempit, makanya aku manfaatin aja untuk di kolong dapur ini aku bikin tempat rak piring. Nah itu tadi aku berpikir gimana ya supaya kelihatannya lebih rapi. Nah jadi untuk yang di atas rak piring itu aku simpan tempat bawang merah dan bawang putih, terus di sampingnya aku juga simpan Pyrex. Nah untuk di keranjangnya itu aku simpan rak piring lama aku simpan di situ aja, daripada kan aku buang kan sayang. Jangan sampai suatu saat nanti aku lagi butuh, makanya aku simpan aja di situ. Nah aku juga simpan kayak baskom, ember-ember di situ di keranjang-keranjang itu. Pokoknya barang-barang yang jarang dipakai. Nah untuk panci-pancinya aku simpannya di bawah aja supaya lebih gampang untuk aku ngambilnya. Nah ini tadi aku lagi berpikir karena pas aku lihat di atas meja dapur itu ternyata masih ada beberapa toples-toples yang belum aku masukin ke dalam keranjang ini. Makanya aku bongkar lagi, aku masukin semua toples-toples dan storage yang gak aku pakai ke dalam keranjang ini. Nah untuk 2 toples ini aku simpan aja di bawah karena itu isinya asam jawa sama asam mangga. Nah ini dia penampakan dari kolong dapur aku setelah aku bersihin di area sini. Ya lumayan lebih rapi lah dari sebelumnya. Jadi ini aku mau pasang gorden kolong dapur ini pakai tongkat ajaib. Ini aku pasangnya kayak gini aja. Semoga aku punya rezeki terus bisa pasang kitchen set ya teman-teman, doain aja ya. Nah ini juga aku udah selesai untuk beresin di area dapur. Nah sekarang ini aku mau bersihin untuk di area
Larberg ini, karena di sini tuh penampilannya sangat-sangat kotor, sangat-sangat nggak estetik untuk dipandang. Makanya aku mau bersihin dulu. Nah itu juga aku punya jemurannya teman-teman. Jemurannya aku tuh aku nggak keluarin ke luar teras karena kan udah malam, jadi aku simpannya aja di dapur ini. Jadi dapur aku itu berdekatan sama tempat laundry room aku ya. Jadi kalau misalnya ada jemuran terus aku lagi masak, jemuran-jemurannya itu aku simpan aja ke teras, karena di teras aku itu juga punya tempat jemuran ya teman-teman. Nah ini untuk di Larberg yang paling pertama ini aku udah kosongin, aku udah mau nata-nata untuk di area sana. Ini aku lagi mikir-mikir sebaiknya aku nyimpannya apa-apa aja untuk di paling atas ini. Nah jadi rencananya aku itu untuk di bagian atas ini aku mau nyimpan kayak perlengkapan anak aku, tapi aku simpannya ke dalam storage ya, karena aku tuh di rumah punya banyak banget storage. Makanya aku manfaatin aja untuk simpan barang-barang yang menumpuk kayak ini. Di storage ini aku simpannya kontainer susu anak aku, sama ini juga aku nyimpan kayak semacam tempat susu, tempat air minum. Ini juga aku punya balon lampu. Nah ini aku lagi ngetes lampunya ini masih berfungsi atau enggak pakai tangan aku. Nah videonya cukup sampai sini aja ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Assalamualaikum.